Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahur Rahma dari kelas 2 MPI A2. Yang saya hormati Bapak Dosen Amiruddin SPDI MPDI sebagai pengampu mata kuliah Filsafat Umum. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi kita yang keempat yang berjudul Sejarah Filsafat Islam Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rashid, dan pemikirannya. Menurut Harun Nasution, pemikiran filosofis masuk ke dalam dunia Islam melalui filsafat Yunani yang dijumpai oleh para pemikir Muslim di Suriah, Mesopotamia, Persia, dan Mesir. Kebudayaan dan falsafah Yunani datang ke daerah-daerah itu dikarenakan adanya ekspansi Alexander yang agung ke timur di abad keempat sebelum Masehi. Politik Alexander untuk menyatukan kebudayaan Yunani dan kebudayaan Persia meninggalkan warisan di daerah-daerah yang dikuasainya. Hasilnya adalah munculnya pusat-pusat kebudayaan Yunani di timur. Pemikiran filosofis ini mulai nampak jelas kelihatan terutama pada masa pemerintah Abbasiyah. Ketertarikan terhadap pemikiran Yunani berawal dari keinginan umat Islam pada masa itu untuk mempelajari ilmu kedokteran atau ilmu pengobatan model Yunani. Dari perjumpaan itu kemudian berlanjut kepada ilmu-ilmu pengetahuan lainnya termasuk filsafat. Di antara para filosof Muslim yang memiliki nama besar antara lainnya yaitu Al-Kindi. Nama Al-Kindi adalah nisbat pada suku yang menjadi asal-usulnya yaitu Banu Kindah. Banu Kindah adalah suku keturunan Kindah yang sejak lama menempati daerah selatan Jazirah Arab. Nama lengkap Al-Kindi adalah Abu Yusuf Ya'qub Ibnu Ishaq As-Sabbah Ibnu Imran Ibnu Ismail Ibnu Al-Asyad Ibnu Qais Al-Kindi. Ia dilahirkan di Kufah tahun 185 Hijriah 801 Masehi. Ayahnya Ishaq As-Sabbah adalah gubernur Kufah pada masa pemerintah Al-Mahdi dan Harun Ar-Rasyid. Dari Bani Abbas, ayahnya meninggal beberapa tahun setelah Al-Kindi lahir karena ia adalah satu-satunya filsuf Muslim yang berasal dari keturunan Arab. Al-Kindi dikenal dengan sebutan Failasuf Al-Arab. Yang kedua yaitulah Al-Farabi. Filosof besar lain dalam Islam adalah Abu Nas Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Uzlaq Al-Farabi. Al-Farabi adalah putra dari seorang panglima perang dinasti Sumani yang berkuasa di daerah Transosania dan Persia. Nama Al-Farabi berasal dari nama tempat kelahirannya yaitu Farab. Dilahirkan pada tahun 872 Masehi dan berasal dari keturunan Turki. Sewaktu muda ia pergi ke Baghdad, pusat ilmu pengetahuan dan filsafat, dan ia belajar filsafat, logika, matematika, metafisika, etika, ilmu politik, Muslim, dan lain-lainnya. Al-Farabi pernah menjadi murid Bishr Ibnu Yunus, salah seorang penerjemah yang membantu Hunain Ibnu Ishaq Al-Bait Al-Hikmah dari Baghdad. Karena baik para nabi atau rasul dan para filsuf mendapatkan pengetahuan dari sumber yang sama, yaitu akal ke-10, maka wahyu yang diterima para nabi atau rasul dan mengetahui filsafat yang diperoleh para filsuf tidak bisa bertentangan. Mukjizat terjadi karena hubungan dengan akal ke-10 dapat mewujudkan hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan. Yang ketiga, Ibnu Sina. Nama lengkap Ibnu Sina adalah Abu Ali Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina,
popularitas yang diperoleh Ibnu Sina melampaui popularitas Al-Kindi dan Al-Farabi. Ia lahir di Asfahana, suatu wilayah dekat Bukhara. Orang tuanya adalah pegawai tinggi pada pemerintah dinasti Samani. Ibnu Sina dikenal di barat dengan nama atau sebutan Avicenna dan lebih dikenal dalam bidang pengobatan daripada sebagai filsuf. Tentang filsafat kenabian, di antara manusia ada yang dianugerahi akal material yang begitu besar dan kuat, yang oleh Ibnu Sina diberi nama al-hads atau intuisi. Orang yang dianugerahi akal yang demikian dengan tanpa melalui latihan dengan mudah dapat berhubungan dengan akal ke-10. Oleh karena itu, orang tersebut dengan mudah dapat menerima cahaya atau wahyu dari Tuhan. Akal serupa ini mempunyai daya suci. Inilah bentuk akal tertinggi yang dapat diperoleh manusia dan terdapat hanya pada para nabi. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.